bagi kita orang perempuan dikenalnya kan apa? Syahrun Nisa. Bulan Ramadan itu selain bulan puasa, bulan di dalamnya ada qiyamul lail, tarawih, kemudian di dalamnya juga ada sahul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Selain itu juga ada yang namanya bulan perempuan nih kita. Jadi bulan besok Ramadan itu bulan kita. Kenapa dikata bulan perempuan? Alhamdulillahilladzi fa'ala baina qulubina bidinil qarimil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qaili wa ala alihi wa sahbihi ulama'il amili. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati kepengurusan DKM Masjid Qurrata A'yun beserta jajarannya. Yang saya hormati, kita hormati bersama pimpinan pengajian kaum ibu Ustazah Siti Zulaiha beserta staf, para ustazah. Mohon maaf saya tidak catat namanya satu persatu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Juga yang saya hormati para pimpinan masyarakat, pimpinan lingkungan, pimpinan pengajian, dan tim hadroh juga yang sudah memberikan nuansa ya, yang jadi rame, enak ya, semangat. Mudah-mudahan diteruskan ya, mudah-mudahan tambah baik, nanti tambah maju lagi. Dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajah dalam rangka thalabul ilmi libtigha'i mardatillah. Sekaligus hari ini kita mengadakan acara tawarrufan, penutupan pengajian sementara dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah berikan kita rezeki yang berkah sampai umur kita di bulan suci Ramadan kita bisa ibadah maksimal agar kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada yang mulia Habibana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengeluarkan kita minas zulumati ila nur wa minas syirki ila tauhid. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih ada di bulan Sya'ban, tanggal 6 bulan Sya'ban. Dan kemudian sedikit lagi kita ketemu nisfu Sya'ban. Kalau udah nisfu Sya'ban kita baru udah terasa, berarti udah egal banget ya sama puasa. Ibu, ini kita lagi girang ya, mau datang Ramadan. Ibu, girang Ramadan datang itu kenapa? Libur ngaji, kondangan libur, arisan re. Kalau yang begitu nggak masuk ke kategori hadis. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Kata Nabi, orang yang girang, orang yang bahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita orang, tapi kita mah datang Ramadan girangnya kenapa? Kita tahu Ramadan itu
5 huruf. Kata Ramadan yang pertama adalah rahmatullah, yang kedua mimnya maghfirah, yang ketiga dotnya adalah di'afullah, kemudian alif ulfah, yang keenamnya, yang kelimanya adalah nikmatullah, nunnya nikmatullah. Kalau kita satukan, kenapa kita bahagia? Karena kita tahu Ramadan itu ibadah kita dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sedekah 1000 jadi beribu-ribu. Jadi kalau hari ini, bulan ini, kalau kita 1000 sedekah jadi 700.000. Ibu ada yang bawa duit 700.000? Ibu ada yang datang lagi mau 700.000? Gak ada, emang gak punya kali. Yang punya juga ditinggal, karena kalau dia bawa 700.000 takutnya jatuh. Iya, takut jatuh. Yang kedua takut dipinta. Biasanya kan saja suka minta sedekah begitu. Kalau saya gak kasih, katanya ntar Allah, gua kasih sayang, akhirnya ditinggal. Yang dibawa itu yang aku. Biasanya gitu ya. Ada yang merah yang dibawa, tapi pas tadi kardus lewat minta kembali yang 98. Manukarin namanya. Ya biar tidak gimana, kayak yang penting kita udah masuk ke majlis taklim. Orang yang datang ke majlis taklim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa sakinah, tentram di dalam. Kita kan tentram ya, jadi apalagi dengerin lantunan, masya Allah, lagu-lagu yang sudah dibawakan oleh tim hadroh, enak begitu ya, tentram kita. Kita kalau di tempat ngaji nggak mikirin pendaringan kita, nggak mikirin punya beras apa enggak. Makanya kalau ibu ngaji karena ninggalin kuyang di rumah, insya Allah kan balik pulang lagi kuyang lagi. Iya, kalau nggak pengen pusing ya jangan pulang. Buku mana aja muter-muter. Iya, ntar sore pulang pusing, lebih pusing gitu. Diomelin lagi, ngaji dari pagi, asar belum pulang. Kemana dulu? Ke sahur ya, sahur mana? Kalau sahur kan udah punya duit ya Bu ya. Iya, mending kita pulang. Sakinah itu. Nazalat sakinah, diturunkan rasa tentram. Enak gak nih duduk di majlis taklim? Enak ya? Nah, di rumah mah kita gak punya karpet hijau gitu. Sampai di tempat ngaji di masjid yang kita muliakan, yang kita cintai, karpet hijau sudah siap. Air dari kemarin bahkan udah ada, bahkan bisa jadi dari sebulan yang lalu itu air udah ada. Iya, makanan udah disiapin. Saya nyampe tadi ono meja udah ada. Hati-hati ada kucing, kan kita mau makan habis. Iya, ini sakinah ya Allah. Jadi kita lihat, kita meminta kepada Allah datangnya Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita dilipat ganda. Bulan Ramadan itu turun rahmatullah, kasih sayangnya. Makanya ada sayang yang biasanya nggak pernah makan suami istri, nanti malam Ramadan ketemu tuh bareng-bareng anak, bapak, ibu makan bareng. Biasanya paling sering makan barengnya di sahur. Kalau buka mah biasanya emang pada di mana-mana dan mas bukber, anak bukber sama temennya, suami bukber sama temen kerjanya, yang kita di rumah bukber sendirian. Yang gak jadi bukber kalau sendirian aja. Nah, buka dah sendirian. Insya Allah ketemu tuh kapan? Pas sahur. Nah itu tuh kasih sayang Allah, bisa bercengkrama cerita apa aja di sini. Kemudian maghfirah, Allah turunkan ampunannya di bulan Ramadan. Ayo kita kejar. Allah ampuni dosa-dosa kita yang sengaja ataupun tidak nanti di bulan Ramadan. Dari kemarin Rajab, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, segera minta ampunan. Udah tuh kita bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuh sebulan kita baca. Nah, datang Sa'ban. Apa? Di situ Allah juga turunkan surat Al-Ahzab ayat 56. Turunnya di bulan Sa'ban. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh Al-Ahzab 56. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah dan berikan salam penghormatan kepadanya. Nih di bulan Sa'ban, Allah aja yang punya segalanya bersalawat kepada Nabi. Malaikat yang gak butuh makan, gak butuh minum, dan gak pernah tidur, dia pun bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita gak mau bersalawat? Ayo hubungan baru tanggal 6. Yuk kita isi bulan Sa'ban, banyakin salawat. Salawatnya yang kayak apa? Suara saya mah jelek, katanya begini. Suara saya mah kanan kiri. Gimana ya? Kayaknya kalau saya baca selawat tetangga pada marah. Selawat yang dianjurkan oleh Allah bukan itu, bukan yang melengking, bukan yang nyaring, bukan yang tinggi, tapi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu satu. Versi keduanya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuh itu kalau ibu mau baca itu. Yang ketiganya ada kata Nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Baca. Terserah ibu mau baca yang mana tuh dari tiga. Ibu mau baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Ibu mau baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Itu namanya sholawat Jibril. Kemudian ibu mau baca sallallahu ala nabi, sallallahu ala nabi pun silahkan. Yang penting di bulan Sa'ban ini jangan kosong, jangan kurang dengan sholat. Mana dalilnya? Itu tadi surat Al-Ahzab. Kita kudu malu kalau nggak baca sholawat. Kenapa malunya? Allah aja yang punya langit, punya bumi, punya surga, punya neraka, punya dunia, punya akhirat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita enggak? Niat ya, pulang dari sini ntar ambil tasbih, langsung putar itu tas, muter doang. Biasanya kalau muter langsung tidur, tahu-tahu tasbihnya udah di bawah, udah berapa? Jangan dicatat. Nabi juga ngasih kita nikmat, enggak dibilang-bilang. Kita kadang-kadang tuh kalau mau dikasih nikmat ya Allah paling sedikit, karena kata Allah, sholat duhanya 2 rakaat juga dari zaman dulu. Biarin dah pahalanya dikit aja, rezekinya dikit aja, orang-orang sekarang biarin dia mah cuma sendiri. Tapi kan enggak begitu. Allah kasih liatin nikmat kepada kita, enggak pakai hitung-hitungan. Kenapa giliran kita ngitung? Hari ini minggu nih, pas habis itu kan langsung ke baca selawat. Ibu baca 100 lebih 1. Kata ibu berarti besok gua baca tinggal 99. Ya Allah, jangan hitung-hitungan ya Bu, karena Allah aja nggak pernah hitung-hitung nikmat kepada kita, gitu. Nah, jadi ingat ya, di akhir yang kemudian kita lihat, yang keempatnya ada ulfatun. Tuh dari kata Ramadan ya. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama ro, kedua mim, ketiga dot, keempat alif, kelima nun. Rohnya rahmatullah, kasih sayang Allah. Nih catat, tahun depan saya tanya lagi. Jangan dari buat. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Allah kasih kita, lihat indah besok di bulan Ramadan. Yang biasanya nggak beli tape, besok mau beli tape. Duitnya ada. Yang nggak pernah beli pacar Cina, besok mau beli pacar Cina. Duitnya juga ada. Kadang-kadang kita beli masukin ke kulkas kagak masak. Iya, pagi-pagi lagi dulu lewat tukang tape, apa ya lagi puasa lagi tape liwatnya jadi sedih banget. Ya Allah, tukang tape liwat akhirnya kita beli ulang kali, beli pisang. Jadi dari sepanci sore-sore makan itu rahmatullah. Alhamdulillah duitnya ada aja, pengen beli lontong ada duitnya, beli bakwan ada duitnya, gitu kan? Makanya kita mintanya berkah. Kalau berkah insya Allah cukup. Jangan minta kaya, jangan minta banyak, karena kalau banyak belum tentu cukup. Duit mah banyak banget tapi pengen beli ulang kali, sayang aja. Akhirnya sore-sore kan mungkin dibagi sama tetangga kolom
sawit jadi kagak makan kolak. Nah makanya mintanya berkah. Kalau berkah mah baju lebaran kebeli, sendal buat lebaran kebeli, mukena juga kebeli, insya Allah, termasuk toples juga kebeli. Toples sudah kebeli, isinya juga kebeli, itu berkah. Banyak mama dari sekarang kan udah ramai pada kenapa? Mengapa? Katanya nanti bulan Ramadan nggak mau kenapa takut buka, takut mabuk. Bagus ternyata. Makanya ibu ntar pulang dari sini pada kenapa? Ngapain? Kalau kagak punya duit jangan kenapa. Sekarang mah ya bu online, iya nggak pakai ongkos, nggak pakai naik kereta sekarang mah. Yang penting mah udah tuh. Makanya ciri-ciri kiamat kata Nabi adalah pasar masuk ke rumah. Ya coba maksudnya apa nih? Ciri-ciri kiamat sudah dekat kata Nabi. Lihatin besok waktu begitu cepat berlalu. Kedua, pasar berada di dalam rumah. Dekat sama rumah kita pasar. Ibu lihatin, tuk sorenya paket, kan? Nah, kayak tetangga saya mana lihatin kan, burungnya jatuh apal dikit-dikit paket. Saya keluar, saya cari-cari tukang paket kagak ada. Saya masuk ke dapur paket, dan siapa sih? Saunya itu burung. Ya Allah, saya keteprak dulu, ya Allah ganggu banget lagi mas. Tetangga saya tuh udah apal gitu dia. Ternyata sekarang kan kalau burung beliau memang ikutin apa kata orang. Makanya kadang-kadang kita datang ke rumah orang belum apa-apa dia udah waalaikumsalam deh. Belum assalamualaikum namanya itu dia kan nyinggung kita ya berarti ya. Tuh, boleh dipiara burung beliau mah. Iya, boleh terbiara semua di mereka. Jadi kan semuanya banyak pakai ramai se-RT ya. Dan rahmatullah. Kemudian di bulan Ramadan kita minta ampunannya setelah Rajab kita minta ampun. Sekarang di bulan Sya'ban kita baca sholawat. Di bulan Ramadan insya Allah mudah-mudahan dosa kita habis. Amin ya Rabbal. Kemudian yang ketiganya diampun. Diampun itu apa? Diampun itu artinya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang kita kerjakan dilipat ganda. Sedekah kita, ibu sedekah satu mangkok apa tuh kolak, insya Allah bisa jadi beribu-ribu kolak. Nanti ibu bisa mandi di kolak. Ya kalau ibu sering kasih tetangga kolak kan begitu. Belum lagi ibu sedekah yang lain-lainnya. Satu dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah kalau kita sedekah di bulan Ramadan. Yang keempatnya alif itu ulfatul, artinya tumbuh kasih sayang. Makanya sayang lagi tuh di bulan Ramadan mah. Kalau kita lagi bikin ini ingetan tetangga sebelah, kalau mau bagi-bagi ya kalau duitnya ada setiap hari bagi itu tambah semuanya. Tapi kalau duitnya nggak ada gantian. Kita yang jadi tetangga jangan iri. Dia mau dibagi, kalau saya mau enggak. Nah kan ibu udah dibagi kemarin. Lagian ngarepin mulu setiap hari dibagi. Jangan ngarep al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya di mata Allah lebih baik yang ngasih daripada yang menerima. Makanya dari sekarang yakin bulan Ramadan mudah-mudahan ya ada rezekinya. Ibu beli lontong biasanya 2, emang berdua doang, ini jangan 2, sekali-sekali beli 5, yang 3 kasih tetangga. Maaf ya dibaginya 3, emang saya juga boleh beli gitu. Yang apa-apa, yang penting mah kita bisa berbagi di bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya ada di bulan Sya'ban itu di kita biasanya ada yang namanya munggah. Nah itu munggah itu ulfah, tumbuh kasih sayang. Anak ke rumah orang tua bawain sesuatu itu munggahan namanya ya. Adik ke rumah kakaknya ya, termasuk murid-murid kepada gurunya itu munggah. Tumbuh ada rasa kasih sayang, empati dan simpati dari kita. Kenapa? Karena dengan adanya kasih sayang tersebut kita berbagi, mudah-mudahan tumbuh kasih sayang Allah dan tumbuh kasih sayang antara kita dengan yang lainnya. Amin. Kemudian yang terakhir nun Ramadan. Nunnya adalah nikmatullah, nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita yang berpuasa Allah berikan 2 kegembiraan. Yang pertama
gembira di saat kita menunggu berbuka. Ibu kalau mau buka girangkan ya. Ada yang jam 4 udah diem gak di meja makan. Ada anak lewat neng selama ya maghrib. Kan maghribnya jam 6 lewat maaf karena baru jam 4. Ibu mendingan ngabuburit atau kalau nggak pegang Quran, kata ibu dari pagi udah pegang Quran dulu, pegang doang. Iya, nah ini tolong ya, jangan terlalu kita ambisi sama buka, meskipun memang menyegerakan berbuka itu adalah sunnah. Tapi jangan lagi dilihatin itu asinan, kolak, segala sambal goreng, sambal kacang, bakwan udah senampak dilihatin aja pas maghrib tidur. Nungguin. Jangan, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi kalau udah dengar azan berkumandang, ibu jangan kurang-kurang. Oh enggak lah, dari asal nungguin. Tapi ada bu, ada orang yang dengar azan dia malah tanggung nyuci dulu. Tanggung kayaknya lagi nerusin nyayu. Jangan, walaupun cuma seteguk. Upayakan kita bertahan. Karena memang ibu-ibu ada yang kuat banget ini puasanya namanya ya. Iya, ada yang sahur enggak, giran buka juga porak-porak, asal lo yang mana orangnya. Kalau saya malah yang lagi kan, kalau saya kalau buka kuat nggak makan apa-apa, cuma minum bisa kuat saya. Tapi kalau sahur saya mampu lumayan. Iya, kalau sahur kesiangan, waduh, besok pagi udah nyampir aja nungguin maghrib. Iya, bisa-bisa buka kayaknya gitu ya. Kalau saya mah terus terang bu, saya dapur itu ramenya pas sahur. Kalau maghrib mah enggak rame. Saya pikir bakwan ada tukangnya, lontong ada tukangnya, kan deh. Sekarang kita kalau nggak mesen lontong kehabisan. Ya coba dah ibu datang jam 4:30 ya, tinggal nampan doang. Makanya banyak kan pada pesen lontongnya lagi terawih. Terawih masa lagi terawih udah pesen lontong, padahal di rumah juga masih ada tuh lontong belum dimakan. Masya Allah, itu makanya puasa awam ini kelihatan. Yang begini puasa awam, artinya puasa awam itu kita ini puasanya ngancet. Dari pagi sampai sore kita lapar, kita tahan, aus kita tahan, pas maghrib apa aja langsung ditelan. Itu namanya puasa awam. Orang yang puasa awam itu nggak tumbuh simpati dan empati kepada orang susah. Maksudnya apa? Kalau kita belajar seperti orang-orang para alim ulama, para fuqaha, puasa mereka itu benar-benar puasa dan ketika buka cuman membatalkan, enggak segala apa aja dimakan. Nanti dia mikir, oh ya Allah, berarti orang susah ini begini ya. Bu, kita kalau lapar kan susah tidur. Ya, ibu ngerasain nggak kalau lapar susah tidur? Coba ada tanya yang dia. Ibu-ibu yang dia itu malam-malam bulang nggak bisa tidur. Kata suaminya, mama kenapa nggak bisa tidur? Tenang. Lakinya keluar beliin mie ayam. Imam makan mie ayam, insya Allah tuh mie ayam udah molor gitu. Tuh kan? Kalau kita kenyang mah enak tidur. Duit ada, kenyang, sehat ya. Ibu pulang ngaji ngangkatin cucian, tidur tuh di atas cucian. Karena apa sehat? Karena mintanya sehat afiat, sehat lahir, sehat batin. Amin ya Rabbal. Jadi nikmatullah, Allah berikan nikmatnya kepada kita di bulan suci Ramadan. Apalagi kita orang perempuan, dikenalnya kan apa? Syahrun Nisa. Bulan Ramadan itu selain bulan puasa, bulan di dalamnya ada qiyamul lail, tarawih, kemudian di dalamnya juga ada sahul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Selain itu juga ada yang namanya bulan perempuan. Nih kita. Jadi bulan besok Ramadan itu bulan kita. Kenapa dikata bulan perempuan? Karena identik orang perempuan itu bergerak di bulan Ramadan. Makanya mintanya sehat. Ini saya lagi dapat cobaan ini. Tapi mudah-mudahan sampai Ramadan sehat. Insya Allah besok juga sehat. Sekarang saya mau lari tapi kagak bisa. Buru-buru lari, ya Allah, ini Bu. Banyakan dosa kali ya. Ditegur, dicium sama sepeda listrik. Saya bawa motor sama sepeda listrik ternyata ya.
Begitu yang bawa anak-anak, ya dia mah cuek ya Allah kata saya. Nangis malah dia. Akhirnya saya ngediemin dia, taunya kaki saya mau udah berdarah-darah, saya kagak tahu malah. Akhirnya ini sampai nengokin rumah sakit deh. Iya, doain ya Bu, biar sehat lagi ini. Ya alhamdulillah biarin dah kehilangan kuku. Orang-orang banyak kehilangan motor, kehilangan rumah, biar di mana-mana kehilangan rumah, kehilangan harta benda. Saya kehilangan kuku, ya Allah, tapi sakit banget ternyata ya Bu ya. Ternyata memang nikmat Allah, nikmat sehat itu luar biasa ya Bu ya. Iya, jadi kalau katanya saya nggak minta maaf, saya kagak datang. Karena saya mau minta maaf sama ibu-ibu. Kalau saya nggak datang kemari, saya datang ke rumah ibu besok door to door dari rumah ke rumah. Ya bisa-bisa orang-orang puasa saya sakit. Iya, makanya saya datang kemari walaupun dalam kondisi kayak gini. Saya mau minta maaf karena saya paling banyak bicara. Tadi katanya udah hampir 3 tahun. Nah, saya kata iya ya. Orang saya baru datang kemari, saya langsung ngaji. Ya saya udah 4 tahun saya udahan. Ya ini pengajian berdiri udah 3 tahun lebih ya. Mudah-mudahan dah minta sama Allah dengan nikmatnya Allah turunkan keberkahan buat kita. Ya, Syahrul Nisa, bulan perempuan, kita yakin besok sibuk. Makanya dari sekarang siapkan fisik, siapkan materi, siapkan spiritual menghadapi bulan suci Ramadan. Artinya kalau fisik kita perempuan, ibu-ibu pada sehat, besok liatin yang nyari buat bukaan kita ibu-ibu. Jarang bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak ikut, kita juga ikut. Bapak-bapak mati bang ikut doang. Kita yang pilih, bang bayar di suami yang suruh bayar. Kita yang pilih, suami suruh bayar. Tapi identiknya banyakkannya perempuan yang nyiapin buat bukaan. Termasuk yang bangun sahur pun biasanya ibu-ibu. Ya, gue ngerasakan begitu. Iya, kita melihatin jam 2 masih ngantuk, tapi karena memang udah kewajiban kita bangun, apalagi anak ngegetopin segala galau. Kalau kita kurang sehat, besok saya yakin ibu-ibu kejar-kejar bocah bawa-bawa galau. Wah, berisik, gue lagi tidur. Tapi kita kan justru nanya pas pagi, hampir kesiangan, saya nggak ada yang bangunin ya anak-anak, gitu kan? Nah itu berarti kita sehat rohani kita, sehat jasmani kita. Nah jadi mudah-mudahan besok di bulan suci Ramadan Allah berikan yang terbaik buat kita ibu-ibu rumah tangga. Kita udah pada ngaji setiap waktu, mudah-mudahan spiritual kita tumbuh di bulan suci Ramadan. Apa? Yang pertama, puasa yang benar. Tinggalkan ghibah, tinggalkan fitnah, tinggalkan namimah, karena itu semuanya menyebabkan puasa kita batal. Ya, yang hobi ngegibah besok, makanya nih ada penutupan pengajian, tujuannya biar kita jarang-jarang ketemunya kalau lagi terawih. Jangan dijadikan ajang buat gibah. Terawih imam lagi mulai berat ngomongin, tahu gitu aja titik segede kelapa, insya Allah gibah selesai. Ya, gibah jangan dibiasakan di bulan Ramadan. Lalu kita ngapain? Isi dengan qiraatul Quran. Tuh spirit kita, baca Quran yang benar. Enggak harus khatam, yang penting jangan kelewat dalam sehari semalam. Baca meskipun cuma 1 ayat. Kalau enggak malu, woi 1 ayat malu apa jogrok kan? Baju udah berjejer buat lebaran, baca Quran mah 1 ayat. Ya kalau bisa mah ya emang hatam ya. Kemudian terawih, saya pesen nih kata bapak-bapak, ibu-ibu ngapa sih ya teh, katanya ke saya, Ustazah ibu-ibu ngapa sih kalau terawih pada sebanget ke kamar mandi? Yang mana ya orangnya kira-kira? Makanya katanya ibu-ibu kalau terawih taruhnya di WC. Biasa karena ibu-ibu mau suruh mundar mandir ke kamar mandi. Alimah emang kalau buka kolom semangkok, terus es hijau 2 gelas, belum lagi lontong dan bestiknya. Ternyata nanti jadi terbulak balik ke kamar mandi. Ibu meskipun terawih sunnah jangan dibiasakan buat mainan ya.
Tetapi karena tarawih itu cuma ada di bulan suci Ramadan, upayakan Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir buat kita. Jadi tarawihnya biar benar, biar bagus. Jangan sampai nggak tarawih ya. Kali emang nggak bisa ke masjid, mungkin ada halangan, silakan di rumah, nggak apa-apa. Ya, nggak ada kewajiban kita tarawih ke masjid. Tapi kalau kita tarawih jamaah mah enak, aturan ngantuk jadi enggak. Kita lagi ngantuk, Bilal panggil, langsung kita sadar lagi, ya bangun dah. Tapi kalau di rumah mah apalagi dibarengin sama nonton sinetron, ya tarawihnya kalau lagi iklan, pas iklan buat tarawih, iklannya lama tuh, alhamdulillah tarawihnya jadi kelar. Yang kita takut iklannya nggak ada, mereka jadi tarawih, orang dari masa udah bubar kita belum tarawih. Dan yang terakhir pesan saya di Ramadan, jangan sampai lupa zakat fitrah. Karena ada ibu-ibu yang lupa zakat fitrah gara-gara mikirin makanan buat lebaran. Maksudnya apa? Dia banyak pesanan-pesanan. Ada yang pesen nastar, ada yang pesen dodol, ada yang pesen ini dan itu, bahkan tukang jahit pun sama. Yang jahit baju, yang renovasi baju, sampai-sampai Idul Fitri besok, mending kalau ingat di situ. Dia pulang Id baru, ya Allah saya belum zakat fitrah. Tahun kemarin ada jamaah saya, muzarjabun bainas sama'i wal ardh. Pahala puasa kita, pahala tarawih kita, pahala baca Quran kita sepanjang bulan Ramadan ditolak oleh langit dan ditolak oleh bumi. Makanya sunnahnya pas malam pertama juga udah boleh, daripada kelupaan ya. Apalagi yang punya kampung dipikirin pulang kampung aja, pulang kampung aja dipikirin buat oleh-oleh, buat ini, zakat fitrah sendiri lupa. Jangan ya. Dan besok kalau Idul Fitri, sholat idnya kalau belum selesai khotib melaksanakan pembacaan khutbah, rukun khutbah yang kedua, tolong ibu jangan ada yang ngelipat kena dulu. Tuh dengerin nih emak-emak nih. Tapi kalau saya lihatin ibu-ibu yang ngaji mah udah pada bener, udah pada ngerti. Karena itu khutbah kedua, rukun khutbah yang kedua itu sama. Kalau kita tinggal sayang-sayang berarti kita datang di sini. Ya. Jadi kalau bisa mah jangan beranjang dulu. Duduk dulu dengan manis, kecuali nanti khutbah itu khotib itu sudah baca doa, pas wassalam baru kita pulang. Ya, ini kadang-kadang khutbah kedua mulai nanti ya. Langsung aja ketemu teman, nyari sendal. Pas dia wassalam terus sampai di rumah. Tolong jangan ya, diingetin. Sayang-sayang bedakan kita ibu-ibu majelis taklim dengan mereka yang sholat idnya emang lantaran punya mukena baru sama punya baju baru. Ya kan ada yang begitu ya, sholat paling depan karena mukenanya bagus. Kita yang ngaji mulu ngikut juga. Jangan ya, ini pesen banget soalnya bapak-bapak di mana-mana pesen. Teh Haji, ibu-ibu bilangin apa ya kalau baru lagi khutbah kedua jangan pernah kresek. Apa itu kresek? Ngeluarin tas, apa namanya tas kresek segala macam. Dan jadi kita niatin besok kalau khotib belum wassalam jangan beranjak dulu ya. Nah ya ini aja, mudah-mudahan kita hari ini tawakuf